Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Buat Anda yang berdasarkan hasil tes dinyatakan positif COVID, maka segera lakukan isolasi mandiri dan insya Allah dalam 14 hari ke depan Anda sudah dinyatakan negatif dan sembuh. Buat kalian semua yang sudah menjadi penyintas COVID, bila kamu berkenan, silakan sumbangkan, donorkan plasma darah konvaselen Anda untuk pasien COVID yang sedang kritis. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Anda. Tetap jaga imun tubuh Anda dan menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, dalam informasi yang sebentar lagi akan Anda lihat dalam tayangan nanti, sebelumnya Anda bisa melihat deskripsi tentang tayangan ini ya, keterangannya. Anda juga bisa menonton video lainnya, ada tautannya dalam kolom deskripsi tersebut. Juga Anda bisa follow media sosial akun kami, ada di situ, silakan klik dan follow ya. Baiklah, sebelum Anda melihat tayangan ini, silakan klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan informasi terbaru, dan bagikan bila kamu rasa tayangan ini bermanfaat buat kamu dan orang lain, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Bila ada pertanyaan ataupun ada request apa yang ingin dibahas, silakan tuliskan di kolom komentar. Baiklah, itu saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumuro YouTube channel. Hai, halo, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas analisa akademik pada peserta didik SMKN 3 Buduran yang diterima di SNMPTN 2021 oleh saya sendiri, yaitu Daniel Yuda Kumuro, guru penulis dan operator sekolah untuk PDSS 2010 hingga 2021. Baiklah, sebelum kita membahas tentang analisa akademis ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi informasi video terbaru. Bagikan pula bila Anda merasa video ini sangat bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal jariah Anda. Tuliskan di kolom komentar tentang pendapatmu untuk video ini dan juga saran kedepannya video yang akan dibahas. Baiklah, mungkin Anda akan bertanya-tanya bagaimana seorang siswa bisa masuk dan diterima di jalur SNMPTN. Tentunya kalau Anda sudah pernah melihat video saya yang tentang 3 jurus rahasia, ada 3 ya. Yang pertama itu nilai, yang kedua prestasi non-akademis, dan yang ketiga adalah rekam jejak. Kita akan membahas dari yang pertama dan yang ketiga ya. Untuk yang kedua, prestasi ini mungkin insya Allah dalam video-video berikutnya wawancara langsung atau istilahnya podcast ya dengan siswa atau peserta didik yang bersangkutan. Tapi untuk kali ini analisanya yaitu analisa nilai dan juga rekam jejak. Ya, jadi ada 1 dan 3 berdasarkan jurus rahasia atau formula rahasia tembus perguruan tinggi. Kita akan melihat ya, mungkin ada pertanyaan-tanya. Kita akan ambil salah satu contoh siswa yang diterima di bagaimana kalau kita pilih ITS ini, karena yang passing grade-nya cukup tinggi dan keketatannya juga ketat, persaingannya juga ketat. Sebelumnya mari kita lihat siswa yang diterima. Ada 29 siswa yang menyatakan diterima di SNMPTN. Ini saya blok warna kuning untuk yang diterima di ITS, yaitu ada Abdul Rohid, KKP 1 ITS Teknologi Ragasa Instrumentasi, Arya Beno Cava 12 IK ITS Teknik Perkapalan, dan juga sekaligus mendapatkan beasiswa KIPKA. Dan satu lagi Uziel dan Istia Adi 12 IK kelas yang sama ITS Teknik Sipil, dan Nova Karisma DRP 2
ITS Teknik Sipil, nah ini juga mendapatkan beasiswa KIPKA. Kita akan pilih salah satu anak saja ya, untuk kita analisa akademis dan juga rekam jejak alumni. Kita ambil Arya Beno Java 12 IK yang diterima di ITS Teknik Perkapalan. Kita analisa nilainya dulu akademis. Ya, ini Arya Beno Java. Kita lihat dulu nilai-nilainya. Coba ini ya, dari nilai Bahasa Indonesia semester 1. Semester 1 nilainya 83, semester 2 turun 81, semester 3 86 naik lagi, semester 4 86 sama, dan semester 5 86. Jadi seperti yang pernah salah satu anak dulu pernah tanyakan kepada saya atau kepada siapapun juga, guru-guru, orang tua yang menyatakan bahwa nilai itu harus naik, kalau bisa naik, jangan sampai naik turun, atau kalau bisa stabil. Ini salah satu bukti bahwasanya ada siswa yang diterima di ITS, ini nilai Bahasa Indonesia ini sempat turun di semester kedua. Jadi ini sekaligus mematahkan teori bahwasanya nilai harus baik. Ini dulu pernah ditanyakan siswa ke saya jawab, saya tidak bisa mengatakan iya, karena yang pertama itu akan mematahkan semangat anak untuk mendaftar. Mereka akan melihat grafik nilainya naik turun, maka dia akan putus asa, baper, udah gak usah daftar, nilaiku naik turun. Makanya saya tidak mengatakan itu sebagai salah satu kunci. Apalagi saya sudah membuat sebuah formula rahasia, 3 jurus rahasia itu nilai bukan satu-satunya penentu. Jadi kalau nilai harus naik ya, tidak harus. Ini baru satu anak ini yang kita analisa pada kesempatan ini. Insya Allah dalam video berikutnya kita analisa lagi yang siswa yang lainnya. Nilai matematika semester 1 80, semester 2 naik 89, semester 3 turun lagi 87, semester 4 87, semester 5 turun lagi 80. Arya Beno Java ini ada di ranking kedua ya, setelah Fikria. Tapi saya tidak melihat Fikria Wulandari diterima di SNMPTN. Entah dia ini tidak mendaftar, meskipun sudah masuk siswa eligible, saya tidak tahu apakah Fikria ini mendaftar atau dia mendaftar tapi tidak diterima. Ini saya sudah langsung pasang passing grade yang tertinggi ITS ini ya. ITS, jadi ini contoh yang memiliki passing grade tertinggi. Kita lihat nilai bahasa Inggris semester 1 75, ini nilai KKM kalau nggak salah, naik 82, naik lagi 85 di semester 3, semester 4 85, semester 5 90 naik. Jadi di antara 3 mapel yang di UN kan, ujian nasional, hanya 1 mapel bahasa Inggris yang nilainya naik untuk Arya Beno Java. Sedangkan bahasa Indonesia dan matematika ini cenderung naik turun, tidak stabil atau istilahnya labil. Nah, itu tadi salah satu hal yang membuktikan bahwasanya nilai bukan salah satu faktor penentu dan tidak dianjurkan untuk mengatakan nilai harus naik. Jadi untuk guru, orang tua, kakak kelas, atau siapapun mengatakan nilai harus naik, itu tolong sebaiknya tidak dikatakan seperti itu. Lalu bagaimana untuk nilai bengkel ya? Karena ini STM, SMK, nilainya untuk mapel bengkel itu banyak sekali ya. Mapel bengkel itu ada 3, ada 4, beda-beda di setiap semester. Maka itu diakumulasi, dijumlahkan, dirata-ratakan untuk memudahkan ya. Ini karena sudah aturan dari LTMPT. Kita lihat untuk Arya Beno Java ya. Rata nilai bengkel semester 1 81, semester 2 80 turun. Lalu semester 3 naik 84, semester 4 naik 86, semester 5 turun lagi. Anda lihat ini mapel bengkel yang ketiga ini nilainya turun untuk mapel yang di UN kan ya. Untuk kompetensi keahlian rata-rata bengkel ini turun. Jadi setelah bahasa Indonesia, matematika, dan nilai kompetensi keahlian ini semuanya naik turun. Tetapi kok bisa ini diterima di SNMPTN? Sedangkan yang nilai naik bahasa Inggris. Kita lihat sekarang total rata-rata, total keseluruhan. Kalau di total keseluruhan, Arya hanya memiliki nilai 80 saja untuk semester 1, semester 2 naik 83, semester 3 naik 85, semester 4 naik 86,
semester 5 turun lagi 85. Ini kalau di total rata-ratanya. Jadi nilainya ya, bisa dikatakan tidak stabil. Ya, tetapi karena area Beno Cava termasuk siswa eligible yang menyatakan ingin lanjut, lalu nilai juga masuk di 40% ranking tertinggi, tapi dia hanya ranking 2, bukan ranking 1. Ya. Sedangkan yang masuk lagi adalah Uziel dan Istia. Ini ranking 4. Dia juga diterima di ITS. Ya, jadi untuk analisa akademis ini kesimpulannya adalah bahwasanya nilai yang naik turun itu tidak memiliki pengaruh, atau dalam jurus rahasianya itu baru jurus pertama tentang nilai. Masih ada prestasi dan rekam jejak. Sesuai janji saya, kita akan melihat rekam jejak yang dipilih oleh Arya Beno, yaitu Teknik Perkapalan ITS. Kita lihat universitasnya. Dan ternyata yang paling banyak adalah UNESA. 23 anak. Ini dari beberapa tahun ya. Ini sudah saya rekap. Anda juga bisa melihat video ini, rekam jejak ini ada dalam video saya. Silakan dilihat ya sebelumnya. Sedangkan untuk ini analisa ini akan saya lakukan perbandingan analisanya. Sedangkan untuk ITS ini masuk di ranking 20. Kalau di grafik ini dia ke-12 ya. Karena hanya 2 anak yang diterima. Di ITS paling banyak UNESA, UINSA, PPNS, Trunojoyo. Sedangkan untuk swastanya Umsida, ini untuk SNMPN ya. Untuk SNMPN ini kita tunggu beberapa hari lagi, tanggal 6 April ini akan ada pengumuman lagi untuk jalur yang D3, Politeknik. Dan juga untuk SPAN PTKIN. Mudah-mudahan banyak juga yang diterima ya, baik di SNMPN maupun di SPAN PTKIN. Karena ini terlihat UINSA ini banyak. Jadi yang diterima di SPAN PTKIN ini masuk ke urutan kedua terbanyak. Yang ketiga PPNS, Trunojoyo, Umsida, Polinema, UPN Veteran Jatim 4, juga UNES, Poli J, UNER ini ada 2, PENS, ITS juga 2, UB 2, dan ITAT juga 2. Jadi yang berdasarkan analisa ini, di ITS hanya 2 anak, sedangkan di tahun ini mengalami kemajuan ya. Ada 4 tadi yang saya blog ini. Ada 4 siswa yang diterima di ITS. Ini alhamdulillah ada peningkatan. Artinya jurus ketiga saya yaitu berdasarkan rekam jejak. Kalau Anda mengikuti kakak kelasmu yang diterima ini perguruan tinggi, maka insya Allah akan masuk berdasarkan perguruan tingginya. Lalu bagaimana dengan program studinya, fakultasnya atau jurusannya? Arya Beno Cava itu teknik perkapalan. Kita lihat apakah kakak kelas ada yang juga sebelumnya mengambil jurusan teknik perkapalan. Ternyata ada di ranking ke-43 itu hanya 1 anak yang di perkapalan, dan ternyata di tahun 2021 ini juga ada yang perkapalan 1 juga, yaitu Arya Beno Cava itu. Jadi berdasarkan program studi ini Arya Beno Cava mengikuti kakak kelas ini ada ya, memang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya meskipun ini yang paling tinggi ini teknik mesin ya, ini tahun kemarin, teknik elektro, teknik sipil, informatika ini ada semuanya. Adik kelas ini berarti mengikuti dari formula yang saya berikan, yaitu mengikuti rekam jejak kakak kelas, perguruan tinggi dan program studinya. Jadi meskipun nilai Anda naik turun, tapi Anda kalau pakai jurus ketiga, yaitu rekam jejak kakak kelas, melihat dari program studi dan juga perguruan tingginya, insya Allah Anda akan masuk. Juga sebenarnya ada faktor lain tentang ketepatan program studi yang dipilih. Ini kalau Anda melihat ini ya, insya Allah masuk. Ini berdasarkan baru analisa 1 anak ya. Analisa 1 anak, masih diperlukan analisa 28 orang lagi untuk menguji secara empiris kebenaran dari formula rahasia itu. Formula rahasia itu sebenarnya saya peroleh dari pengalaman selama 10 tahun, saya formulasikan itu 3 itu. Dari baik praktek maupun dari
pengetahuan yang saya peroleh dari perguruan tinggi, dari sosialisasi, dari tanya-tanya ke dosen, ke perguruan tingginya, sehingga dapat saya simpulkan 3 itu jurus utamanya ya. Nah, untuk menguji sekali lagi berdasarkan siswa yang diterima ini 29. Maka jika Anda bersemangat untuk mengikuti pengujian, analisa lagi siswa yang lain, silakan tuliskan di kolom komentar siapa yang ingin dianalisa. Sampai ingin dilihat gambarannya, apa rahasianya supaya bisa masuk, apakah siswanya, atau perguruan tingginya, atau program studinya, fakultasnya, silakan tuliskan di kolom komentar untuk analisa video berikutnya. Itu saja dari Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan informasi terbaru. Dan pastikan Anda menyukai dengan cara klik like, bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan menjadi amal jariah Anda. Dan yang terakhir, sekali lagi, tuliskan di kolom komentar kalau Anda menyukai video ini, silakan tuliskan kesan-kesan Anda. Jika Anda ingin saran video atau konten berikutnya yang ingin dibahas, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, itu saja.